kita akan membahas tentang tema Ramadan, latihan kebersamaan dengan Allah melalui ketakwaan. Hal ini sesuai dengan ayat yang sering kita dengar dan sering kita baca berkenaan dengan perintah melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita memasuki bulan yang sangat kita nanti-nantikan dan sangat kita harapkan, bahkan oleh Kanjeng Nabi juga para malaikat. Kedatangan bulan suci Ramadan ini sangat dinantikan dan diharapkan. Sebagaimana yang di kajian bulan lalu disampaikan tentang doa yang dipanjatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar senantiasa Allah memberkahi dengan keberkahan Rajab, Sya'ban, dan menyampaikan usia kita, kehidupan kita sehingga masuk ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballidna Ramadan. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita menyampaikan diri kita sampai kepada bulan suci Ramadan, yang dimana di keterangan lain bulan suci Ramadan ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW menyampaikan, "Lau ta'lamuna al-ibadu ma fi Ramadan latamannawna sanata kullaha Ramadan." Kalaulah hamba-hamba Allah ini tahu bahwasanya apa yang ada di dalam bulan Ramadan, maka mereka akan mengharapkan seperti halnya para malaikat mengharapkan keseluruhan tahun itu adalah bulan Ramadan. Saking bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Terutama keberkahan yang sering kita dengarkan dari ceramah atau dari tuntunan para ulama, itu hadirnya Al-Quran, dan yang kedua adanya Lailatul Qadar. Kenapa para ulama ataupun juga khususnya malaikat, bahkan tadi hadis disampaikan bahwa kalau tahu gitu ya, bahwa di dalam Ramadan itu begitu banyak hal yang sangat kita harapkan, yang sangat kita inginkan, yang itu tentu kebaikan, penuh kebaikan untuk kita gitu. Sehingga Ramadan itu akan kita inginkan hadir sepanjang tahun, tidak hanya 30 hari atau 29 hari, tidak hanya 1 bulan, tapi sepanjang tahun itu semua bulan adalah Ramadan. Nah, kata para ulama, yang diharapkan sejatinya adalah suasana dan kondisi di mana kita lebih dekat dengan Allah, di mana kita lebih bisa gitu ya, mengupayakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ya, secara kebutuhan lahiriah gitu ya, atau basic need kehidupan itu diminta oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk ditahan, mulai dari tidak makan dan minum, ini kan kebutuhan utama kehidupan, terus tidak bersentuhan dengan suami atau tidak
berhubungan suami istri. Gitu. Yang ini pun basic need kehidupan. Gitu. Berlangsungnya kehidupan ya itu, gitu. Makan, minum, dan berketurunan. Nah, ini di bulan Ramadan, khususnya di siang hari, ditiadakan atau ditidakbolehkan. Nah, tidak bolehnya ini untuk apa? Kata para ulama, untuk lebih mengedepankan kebutuhan ruh, untuk lebih mengedepankan kebutuhan unsur yang ada di dalam diri kita, yang itu adalah sejatinya kita, gitu. Yaitu batiniah kita, hati kita, yang diisi dengan beribadah kepada Allah, gitu. Atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu dengan hal itu maka kesempatan bulan Ramadan itu akan lebih mendorong kita untuk bisa lebih dekat dan merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bulan Ramadan, aktivitas-aktivitas apapun itu haruslah paling tidak diniatkan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bahasa umumnya bagaimana keseharian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kondisi di mana Ramadan ini lebih mendorong kita untuk bersama Allah. Hal ini sesuai juga dengan hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini hadis qudsi. Disampaikan bahwa kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajubi. Sesungguhnya amal bangsa anak Adam ini untuk mereka kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu untukku, kata Allah. Khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. Tentu balasan dari Allah itu sangatlah besar dan sangatlah tak terbatas. Nah, kata para ulama, as-saumuli, puasa itu untukku, itu apa? Utamanya adalah bagaimana kita menghadirkan diri kita untuk bisa bersama Allah. Nah, tentu bersama Allah tidak bisa kecuali dengan ketakwaan. Nah, dalam melaksanakan ketakwaan ini, maka kita haruslah senantiasa melaksanakannya dengan kesungguhan jiwa, kesungguhan raga. Artinya kita laksanakan antara lahir dan batin, betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah maka Imam Ghazali memberikan 3 macam puasa yang itu sejatinya untuk melatih kita agar nantinya bisa bersama Allah. Yang pertama, puasa itu ada yang umum, ada yang khusus, dan ada yang khusus. Sederhananya, kalau yang umum itu puasanya ya hanya menahan lapar dan dahaga, gitu. Dari subuh sampai maghrib, yang tentu saja insya Allah ada pahalanya ketika betul-betul ikhlas karena Allah. Tapi kalau tidak ikhlas dan melanggar aturan dan sebagainya, kata Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atos. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Oh, berarti kalau yang umum ini dia tidak sampai kepada tujuan utama dari puasa, yaitu bertakwa. Yang inti dari bertakwa adalah bersama Allahnya. Yang kedua, ada yang khusus. Yang khusus ini puasanya sudah diikuti dengan pikirannya dan juga sudah mulai masuk ke hatinya. Antara lahir dan batin itu sudah ikut. Nah, hal ini terwujud dalam amaliyah atau dalam akhlak, di mana ia tidak berbohong, ia jujur dan sebagainya. Yang senantiasa dijaga pikiran dan hatinya agar tidak
membatali atau merusak nilai dari puasa itu. Nah, yang ketiga ada khususil khusus. Yang khususil khusus ini adalah puasanya ruh, di mana ia menyingkirkan segala sesuatu selain Allah. Yang ia tuju hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini kata para ulama, orang-orang yang bisa sampai kepada tujuan utamanya puasa, yaitu bertakwa yang bersama Allah, adalah orang-orang yang imannya memang betul-betul. Gitu. Nah, iman yang seperti apa? Gitu. Yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ini yang seperti apa? Nah, di ayat lain disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Adalah orang-orang yang beriman yang apabila ia disebutkan gitu, didikirkan, didengarkan kepadanya asma Allah, wajilat qulubuhum, bergetarlah hatinya. Nah, sehingga di sini kata para ulama, orang yang bisa sampai kepada puasa yang melatih dirinya menuju kebersamaan dengan Allah adalah orang-orang yang sudah bisa berzikir ataupun ketika mendengar asma Allah itu bergetar hatinya. Nah, terus bagaimana agar kita bisa hati kita ini bergetar ketika menyebut asma Allah, mendengar asma Allah dan sebagainya? Tentu haruslah diupayakan, tentu haruslah dilatih, tentu haruslah dibimbing. Dengan cara apa? Ya tentu dengan cara yang syariat, yang zahir. Gitu. Mulai dengan zikir lisan, zikir pikiran, sampai kepada zikir hati itu. Yang di kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan ya, secara umumnya. Namun insya Allah di sini kita akan coba mengupayakan bagaimana supaya hati kita itu betul-betul bisa wajilat. Yang wajilat itu kenapa? Ya tentu karena berzikir kepada Allah dengan hati. Nah, maka di sini anjuran para ulama agar kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan benar, hadirkanlah hati kitanya dengan sepenuh keikhlasan dan kegembiraan menyambut bulan suci Ramadan, agar nanti puasanya pun lahir dan batin. Tidak hanya puasa yang menahan lapar dan dahaga saja, tapi betul-betul diisi dengan kebersamaan dengan Allah. Nah, maka dari situ inti dari upaya ini adalah bagaimana meningkatkan keimanan kita. Meningkatkan keimanan kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Nah, keimanan ini akan meningkat gitu ya. Kalau dilihat dari ayat yang tadi tentang orang mukmin, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim jadathum imana. Dan apabila ya setelah tadi didengarkan atau berzikir kepada Allah hatinya bergetar, terus ketika dibacakan ayat-ayat Allah jadathum imana, mereka bertambah keimanannya. Nah, dari sini kata para ulama, kita bisa mengupayakan hati kita akan bergetar, terus ditambah hati kita akan bertambah keimanannya ketika kita senantiasa membaca Al-Quran. Nah, maka sering saya sampaikan dan juga para ulama menyampaikan, sebelum masuk bulan suci Ramadan, setelah pertengahan nisfu Sa'ban kemarin itu, amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran sampai nanti selesai Ramadan. Nah, bacaan Al-Quran ini untuk apa? Satu, untuk mendikirkan hati kita, untuk membuat hati kita ini bisa bergetar dan bertambah keimanan kita. Nah, terus kalau umpama
hati kita ini belum bisa bergetar gitu ya atau apa. Nah, itu berarti ada penghalang, ada kotoran, ada hal debu-debu gitu ya, debu-debu atau karat kalau bahasa dalam hadis itu innal qalba yatasadda kama tasaddadatil hadidu wa ila jua qiraatul Qur'an wa dzikrul maut. Sungguhnya hati ini akan berkarat dan menghilangkan karatnya itu dengan membaca Al-Qur'an dan mengingat kematian. Nah, maka kita coba membersihkan dulu hati kita. Setelah itu terus kita dikirkan. Mudah-mudahan dengan itu nanti wajilat qulubana. Gitu, bergetarlah hati-hati kita dan bertambahlah keimanan kita. Nah, dengan cara senantiasa membaca Al-Qur'an. Nah, tentu membaca Al-Qur'an ini yang sering saya sampaikan, bisa membaca Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas tamat semua kalau memang mampu. Kalau tidak ya minimal 1 juz sehari. Kalau tidak ya setengah juz, kalau tidak ya selembar dari Al-Qur'an. Kalaupun tidak ya 1 ayat lah setiap hari itu harus kita baca minimal Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kalau bisa kita biasakan dengan membaca Al-Ikhlas setiap bangun tidur 3 kali dan menjelang tidur 3 kali. Ini untuk menambal dan mengisi waktu sepanjang hari kita agar bersama dengan Al-Qur'an. Nah, di samping itu yang perlu kita upayakan dalam rangka bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa, yang senantiasa bersama Allah secara lahir dan batin. Dalam praktek zikir itu pertama, lapalkan zikir atau bacaan Qur'annya dengan baik dan benar. Selanjutnya, ketika pun sudah kita upayakan dengan baik dan benar kita belum bisa, maka tetap teruskan dengan keikhlasan dan istiqomah. Mudah-mudahan dengan itu Allah bimbing hati kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau berzikir dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya ketika bacaan zikir itu kita ucapkan, upayakan ada di dalam hati kita. Jadi istilahnya hati kita mengikuti zikirnya lisan kita. Nah, maka untuk itu ada praktek dalam thariqah ataupun dalam bimbingan para ulama, itu latihannya adalah baca lafaz zikir 3 kali secara zahar, secara terdengar. Setelah itu baca juga 3 kali secara khafi, artinya secara lisan 3 kali, secara hati 3 kali. Nah, ini terus kita ulang-ulang. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa membersamai antara zikirnya lisan dengan zikirnya hati kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah perkenankan kita menjadi orang yang betul-betul beriman, sehingga ketika masuk kepada bulan Ramadan kita betul-betul orang-orang yang dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa. Dan puasa kita mudah-mudahan puasa yang khusus, yang di mana lahir dan batin kita betul-betul berpuasa karena Allah, dan kita bisa bersama dengan Allah di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berzikir, melatih gitu, mencoba gitu, dengan lisan setiap 3 kali. Selain itu dilanjutkan dalam hati 3 kali. Umpama istighfar, astagfirullahaladzim, 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 itu secara lisan terdengar oleh kita. Setelah itu kita lisan diam dulu, tapi yang berzikir hati kita. Di dalam hati kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, terus akan kita ulang-ulang
ya, antara istighfar, salawat, la ilaha illallah dan Allah Allah. Setelah itu Asmaul Husna. Nah, kalau Asmaul Husna memang biasanya dibaca secara jahar saja, secara terdengar secara lisan gitu. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi Allah membimbing kita untuk senantiasa bersama Allah.